Tahun 1990 komunisme internasional runtuh. Setelah dia berdiri tahun 1920. Jadi umurnya cuma 70 tahun, hancur dia. Hancurnya ini bukan karena perang. Hancurnya ini adalah karena susupan ideologi barat dimasukkan ke daerah komunis. Sehingga berubahlah pemikiran komunisme di timur itu. Nah, setelah hancur, ini yang hancur tiga hal. Pertama, daerah kekuasaan. Ini mereteli semua. Uni Soviet menjadi Rusia saja, asalnya banyak. Yugoslavia yang asalnya negara, sekarang sudah tidak ada peta Yugoslavia itu. Yang ada hanya Serbia dan Kosovo, dua daerah suku. Jadi yang asalnya Syiat menjadi Qabilah. Nah, di Rusia itu yang mengerjakan teori penyusupan itu namanya Gorbachev. Yang di Cina namanya Deng Xiaoping. Yang di mana Yugoslavia namanya Lech Wałęsa. Nah, alhamdulillah saya tidak pernah ketemu Deng Xiaoping karena sudah duluan meninggal. Tapi yang dua yang lain saya ketemu. Nah, subhanallah, hancurnya komunisme oleh Barat itu ternyata tidak ada untungnya untuk Barat. Pertama, ekonomi Barat ini terus turun setelah menang ini. Jadi ada orang menang tambah melarat ya Barat ini. Ekonomi Eropa rusak, ekonomi Amerika rusak. Bahkan sekarang Amerika sudah mulai ketakutan tergulung oleh ekonomi Cina yang dikalahkannya itu. Dan perkara pertentangan Soviet Cina dengan Amerika jalan saja terus di dalam perebutan pengaruh di Timur Tengah dan sebagainya. Jadi dia sebenarnya nggak ada untungnya. Nah, subhanallah, diam-diam yang untung itu Islam. Karena dengan runtuhnya komunisme itu ada dua pilar yang ikut runtuh. Pertama, ateisme. Yang kedua, pluralisme. Ateisme itu adalah orang komunis tidak boleh percaya dengan Tuhan. Bukan tidak hanya tidak percaya, tidak boleh percaya. Dan itu menurut undang-undang. Yang kedua, tidak boleh punya harta sendiri, semua milik negara. Jadi sudah tidak ada hirasatul mal dan sebagainya, karena mal itu dia secukupnya dia makan kepada negara. Jadi dua hal ini sebetulnya selain bertentangan dengan syariat, juga bertentangan dengan kodrat, dengan sunnatullah. Jadi sudah bertentangan dengan kemauan Tuhan yang sebenarnya tidak bisa ditentang. Jadi sekarang ekonomi itu bebas di Cina. Nah, dulu orang Cina kalau punya hasil 10.000 dia makan cuma 7.000. Ini biasanya orang Cina. Kalau kita hasilnya 10.000 makannya 35.000. Nah, yang 25.000 dari mana? Wallahu a'lam bishawab. Dihitung min haitsula ya pas. Tapi kan orang Cina, maka ketika hak mereka di negara itu dikembalikan, mereka langsung makmur. Yang 3.000 itu dikembali. Nah, mereka semangat bekerja. Sekarang di mana-mana ekonomi dikuasai Cina. Di mana-mana, sampai kepada Afrika yang paling tengah. Nah, kemudian masjid, gereja, baik gereja Katolik maupun Ortodok itu dibuka di Rusia. 125.000 gereja Ortodok dibuka. Masjid, gereja, baik gereja Katolik maupun Ortodok itu dibuka di Rusia. 125.000 gereja Ortodok dibuka. 78.000 masjid dibuka kembali.
Nah, di tengah-tengah kota Moskow itu ada 60 hektar tanah yang diberikan untuk Islamic Center dari Rusia. 60 hektar di tengah kota Moskow, di dekat Tiananmen, di dekat lapangan merah. Di sana namanya ada Red Square, itu lapangan merah. Jadi wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Jadi embrio Islam itu sudah mulai tumbuh. Sekarang anak-anak Rusia sudah belajar ke Indonesia dan sebagainya untuk belajar Islam.